Halo, selamat sore. Ketemu lagi dengan kami semua yang ada di sini untuk kita sama-sama nikmati sebuah acara namanya Selasa Berbagi. Udah waktunya jam 5.15 waktu Indonesia Barat, kita tampil di FB Live-nya Pijar TV. Waktunya kita untuk berbagi sama-sama kita. Untuk ngingetin kamu semua, kalau hari ini, di sisa hari ini kamu belum berbagi kehidupan sama orang-orang sekitar kamu, tetangga, saudara, teman dekat, terutama kamu untuk nolongin mereka, tapi nggak cuma sekedar nolongin, tapi juga kamu bisa beritakan Injil juga dalam kehidupan mereka supaya mereka bisa menjadi orang yang percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Sama seperti apa yang kita mau ingetin juga hari ini buat kamu semua untuk menjadi bagian dari Pijar TV, menjadi donatur dari Pijar TV, menjadi mitra, tapi juga sama-sama bergerak bersama-sama membagikan Injil dengan Pijar TV sebagai platform televisi yang memberitakan kabar baik sampai seluruh pelosok Indonesia, agar Injil dapat didengar, Injil dapat menjadi tempat di mana hati yang percaya dapat menerima kebenaran bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka yang hidup. Amin. Nah, caranya gampang banget Bapak Ibu Saudara sekalian. Caranya adalah teman-teman bisa menjadi mendonasikan dana Anda ke BCA 5055182121. Sekali lagi BCA 5055182121. Besar kecil pemberian saudara dalam Selasa Berbagi bukan masalah, tapi kepedulian yang sesungguhnya dalam amanat agung agar dapat disiarkan ke seluruh pelosok Indonesia, itu yang penting. Jangan lupa, sekali lagi ya, BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Dan saya Jok Tavianus pastinya nggak sendirian, ada 3 teman saya, ya. Ada Randy. Shalom. Nah, Randy ya dari, gue ingetnya cagar budaya mulu ya. Master plan. Lu boleh cerita dong master plan tuh apa gitu, Ren? Ayo saatnya lu cerita lah komunitas lu, Ren. Emang belum pernah ya? Oh jarang, Ren. Jarang. Kayaknya selama kita syuting kayaknya baru kali ini. Ya, jadi Master Plan Youth itu adalah sebuah komunitas anak muda dari GBI Ebenezer di Menteng, Jakarta Pusat gitu. Jadi kita Anak Menteng. Temannya Barack Obama. Nah, di sana ya kita berkomunitas, kita belajar mengenal Tuhan lebih lagi. Asik. Ini kan salah satu bapak-bapak gereja mula-mula di Master Plan Hasim, ya. Di Wahid Hasim, benar gitu. Oke, yang kedua ini ada Om Peter. Ya, Om Peter dengan gerakannya Bible Everyday. Chris. Oh, Om Chris. Oh iya. Om Peter aja enak. Gak enak. Enak, yaudah Chris deh. Om Chris dari Bible Everyday. Kenapa Bible Everyday? Bible Everyday namanya juga Bible Everyday. Bible, ya kan? Kitab Everyday. Tiap hari, bukan merek batu baterai ya. Bible Everyday. Everett. Gak boleh sebut. Bible Everyday. Hancur di awal ini. Setiap hari gitu. Oh. Baca kitab setiap hari. Karena Yesus pernah berkata, bukan karena roti saja manusia boleh hidup, tapi dari tiap perkataan-perkataanku. Makanya saya encourage teman-teman untuk baca Alkitab. Langsung pada sumbernya. Betul. Baca Alkitab, bukan baca renungan. Itulah tagline saya. Kampanye selama saya masih hidup, selama hayat masih dikandung badan. Merdeka. Baca Alkitab. Ya. Merdeka. Gitu. Ada Om Christopher Tapiheru. Ya, ini dia. Ya. Hari ini kita ditemani oleh Om Christopher Tapiheru. Om Christopher Tapiheru dari mana ya, Om? Ngomong-ngomong. Saya Kalibata ya. Alamat rumah. Saya tadi seperti Randy bilang, aku juga foundernya Master Plan Youth bareng Randy. Master Plan Youth bareng-bareng sama Randy. Okay. Sekarang teaching pastor di GBI New Wine International Church. New Wine International Church. Oke. Thank you banget udah hadir sama-sama kita. Senang. Dan kita berempat ini hari ini hadir untuk kita ngebahas satu tema yang seperti di kaos ini. Tentang prosperity gospel. Wih, nanti kita coba tanya ini prosperity gospel itu apa, kita kaosnya ada di sini gitu ya. Prosperity gospel benar atau salah? Nah, ini kalau pernyataan benar atau salah ini seringkali jadi hal-hal yang seringkali ditanyain sama orang-orang gitu ya. Boleh nggak Kak saya begini? Boleh nggak Kak saya begitu? Tapi kita mau mulai dulu deh dari sebuah pertanyaan. Mungkin dari Randy dulu deh ya, Ren. Ini ada nanya gini, Ren. Emang kalau misalkan orang percaya, orang Kristen, hidupnya berkelimpahan itu apakah itu salah? Gitu loh. Karena kan prosperity, artinya kan ada yang artinya hidup berkelimpahan gitu, dalam berkelimpahan. Apakah itu artinya salah dalam hidup berkelimpahan? Kalau misalkan itu adalah sesuatu yang memang diberkatin, jadi akhirnya orang jadi ngerasa bahwa jadi kayak terhakimi gitu loh, bahwa gue terhakimi karena gue diberkatin, akhirnya berarti gue melenceng dari gospel itu sendiri. Menurut lu gimana? Ya, jadi bicara tentang kemakmuran ya, kelimpahan itu sendiri
sebenarnya nggak ada masalah. Ya, sebenarnya nggak ada masalah. Bahkan kalau kita lihat di Alkitab, orang-orang yang mengikuti Yesus, salah satunya adalah para perempuan, Maria Magdalena, terus Yohana, istri Kuza, bendahara Herodes, terus ada Susana, bukan Susana yang mesen sate banyak itu, bukan. Ini Susana yang ngikuti Yesus. Iya, ngomong-ngomong itu cuma di Indonesia doang ya. Ada hantu suka sate. Iya. Itu cuma di Indonesia. Di negara lain nggak ada. Nggak Sukanya ada. darah. Tapi hanya di Indonesia. Bang, satenya berapa bang? Kearifan lokal. Kearifan lokal. Benar. Lanjut ya. Nah, jadi mereka dicatat di dalam Alkitab adalah perempuan-perempuan yang melayani Yesus dengan harta mereka, dengan uang mereka, dengan kelimpahan mereka. Jadi artinya kan nggak salah dengan kekayaan nggak salah. Walaupun memang secara kita baca di Alkitab, Yesus berkali-kali memberi peringatan, ya kan, memberi teguran kepada orang-orang yang selama hidupnya punya kekayaan, punya harta, ya kan. Tapi bukan artinya nggak boleh, bukan artinya dilarang, tapi hati-hati. Ada warning di sana, karena harta itu bisa sangat mungkin berpotensi untuk jadi sesuatu yang diandalkan lebih daripada Tuhan, sesuatu yang dimana kita menggantungkan hidup kita kepada harta tersebut, gitu loh. Hati-hati dengan tipu daya kekayaan, kata. Jadi bukan berarti bahwa orang Kristen itu nggak boleh kaya, terus hidupnya harus terus menderita terus, karena kan dibilang loh, setiap hari kita harus memikul salib, berarti kita tuh seakan-akan harus hidupnya dalam penderitaan. Kalau hidup berkelimpahan itu berarti sesuatu yang salah dalam Alkitab gitu. Bukan berarti ketika kita mengkampanyekan anti prosperity gospel club gitu ya, kita mengatakan bahwa teologi kemakmuran itu salah, artinya kita harus jadi sebaliknya, poverty gospel. Lu harus menderita, lu harus miskin, lu harus nggak punya apa-apa untuk jadi pengikut Yesus yang sejati. Bukan itu jawabannya gitu. Tapi bagaimana di tengah kekayaan kita tetap melayani Tuhan, tidak terikat olehnya, dan bahkan di tengah mungkin keterbatasan kita, di tengah kemiskinan kita tetap menyembah Tuhan, kita tetap mengasihi Tuhan dengan tulus. Itu sebenarnya poinnya. Kayak gitu. Sebelum nanti aku masuk ke Om Chris tapi Peter, ya. Saya mau ngomong ke Om Christopher tapi Heru dulu aja ya. Tapi Peter tapi Heru ya. Tapi Peter tapi Heru ya. Kalau menurut Om Chris tapi Heru nih, gue agak susah kalau ngomong Om Chris nanti dia mau jawab juga gitu kan. Bung lah, Bung. Oh, Bung ya, Bung. Aku diam aja. Kalau Bung Chris, ya itu dia asik. Bung Chris gimana nih? Kalau menurut lu sendiri soal prosperity gospel tuh apakah benar, bukan prosper, hidup dalam prosper gitu loh ya. Hidup dalam kelimpahan itu versus sama hidup dalam kesengsaraan. Apakah berarti orang Kristen itu harus hidup sengsara terus? Itu yang sesuai dengan firman Tuhan, sedangkan kelimpahan itu bukan, atau bagaimana? Dalam hidup penderitaan dan kesengsaraan kayaknya nggak bisa absen ya. Maksudnya setiap orang apapun kondisi sosioekonomiknya pasti ngalamin. Ya apalagi kalau mengikut Kristus dibilang akan seperti domba di tengah serigala, itu sesuatu yang pasti datang, penderitaan dan kesengsaraan karena ya tadi diskriminasi, perbedaan itu udah pasti datang. Tapi jadi itu bukan sesuatu yang mesti dikejar sebenarnya untuk kita menderita. Bukan tujuannya kita. Atau tadi jadi kayak Injil kemiskinan kebalikan dari Injil kemakmuran gitu kan. Jadi satu pendulum swing. Berkaitan dengan kemakmuran sendiri, ya di Perjanjian Lama banyak banget tokoh-tokoh Alkitab yang memang diberkati Tuhan sampai level seperti itu. Tapi tujuannya bukan untuk diri mereka sendiri. Ya tujuannya selalu untuk jadi berkat. Bahkan Abraham, bapak orang beriman pun dibilang kamu akan namamu akan kubuat jadi masyhur, kamu akan kuberkati, tapi Tuhan bilang kamu akan menjadi berkat, bukan akan menjadi kaya. Yes. Ya, jadi buat saya nggak pernah ada masalah dengan kemakmuran asal bukan dihabiskan untuk dirinya sendiri. Karena pada akhirnya Tuhan memberkati. Tujuan akhir orang Kristen diberkatin bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Wow. Ya, jadi lebih bicara ketujuannya sebenarnya ya, purpose-nya ya. Oke. Om Chris, Apaan? Gimana Om menurut lo? Karena gini Om, kalau tadi udah dijawab ya 2 pertanyaan tadi gitu ya. Cuma gini, sebetulnya apa sih yang ditentang dari yang namanya teologi kemakmuran? Kalau tadi kan kemakmuran berdasarkan tujuan. Ya. Tapi dalam teologi kemakmuran sendiri tuh kenapa itu ditentang banget tuh, kenapa sih Om Chris? Siapa menentang teologi kemakmuran? Kan aku nanya dulu siapa. Lah kan banyak sekarang pembicaraan gitu loh. Teologi kemakmuran itu bukanlah Injil yang sebenarnya gitu. Itu adalah Injil tambah-tambahkan itu gitu. Ya kita kembali lihat pada apa definisi Injil kan. Nah, Gospel itu apa ya. Paulus pernah memperingatkan juga kepada jemaat di Galatia kan. Jangan sampai ada, berhati-hati dengan ada Injil, orang yang memberitakan Injil yang lain daripada yang pernah aku sampaikan kepada kalian gitu kan. Kembali kalau dilihat, kalau sekarang mungkin orang banyak menentang, mungkin pada message-nya
yang melihat pada kekayaan itu adalah goalnya. Kalau kita mau lihat seragam ya, pesan yang banyak seragam dari teologi yang mengatakan kemakmuran ini adalah, tapi ngomong-ngomong kemakmuran itu ada di Gajah Mada sana sih. Jalan kemakmuran. Itu jalan, Pak. Jalan. Nama jalan, Pak. Berarti kalau mau makmur ke jalan kemakmuran aja ya. Pindah ke Gajah Mada yang Muruk sana. Oke, kembali ke sana. Kearifan lokal ya, Jakarta doang ini yang tahu. Iya, ya. Jadi yang dilihat adalah, yang saya perhatikan kalau saya sekarang kan era keterbukaan, semua informasi kita bisa dapat gitu kan. Kita nggak perlu hadir di lokasi yang berkhotbah gitu kan. Kita bisa lihat pesannya di berbagai media. Seragam bahwa adalah sebuah keharusan. Pengikut Kristus tuh harus gitu kan. Penekanan pada kata harus diberkati, harus melimpah, harus hidup serba melimpah dan segala macam. Itu garis bawahnya di situ. Itu yang menurut saya jadi banyak ditentang oleh hamba-hamba Tuhan yang lain ya. Ditentang oleh aktivis yang lainnya gitu kan. Mereka menekankan bahwa aku datang untuk memberi hidup yang penuh berkelimpahan. Nah, itu diartikan bahwa kamu punya apa saja ketika Yesus tuh mesti kaya berarti. Minta apapun pasti diberi. Lah kalau kamu miskin ya kan. Tandanya orang disertai Tuhan itu adalah dengan hidup berkelimpahan. Nah, kalau kamu miskin artinya wah hidupmu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kamu belum Kristen. Nah, itu yang saya pikir Jadi salah. pesannya di situ yang ditentang oleh banyak orang. Dan memang seragam kalau perhatikan banyak yang seperti itu. Apalagi kemudian ditunjukkan dengan cara hidup dari para penyeru teologi ini. Dengan gaya hidup mewahnya. Ngerti. Ya. Tapi kalau hari ini kita hidup sepertinya enak banget gitu ya. Kita lagi syuting ini enak banget, kita bisa nyender gitu kan dengan sofa yang enak. Ini bukan karena kita hidup berkelimpahan, tapi karena kita disponsori sama Insight Unlimited ya di sini ya. Bisa lihat ada bantal-bantal ya. Halus banget. Joinnya keren banget. Kiri kanan ada bunga gitu ya, ada hiasan banget. Itu semua karena kita didukung oleh Insight Unlimited ya. Jadi terima kasih buat Insight Unlimited ya. Oke, thank you banget. Anyway, ini Bung Kris, aduh gua agak ribet nih. Nah, kalau menurut Bung Kris tadi kan komentator bola lama-lama gue ya, lama-lama ya. Kayak namanya mirip gitu susah nih. Nah, Atau aku keluar frame aja dulu biarin. jangan. Tadi dia ngomong bahwa ini masalahnya adalah karena mengambil penggalan ayat dan menganggap bahwa kalau kita ambil ayat ini, artinya hidup berkelimpahan sebagai tanda kita orang percaya adalah harus hidup berkelimpahan. Di luar itu berarti kita tidak disertai Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Tapi ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan dari Irma di Sulawesi Selatan bilang gini. Ini kan Matius 13:12 bilang gini. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya pun juga padamu akan diambil. Pertanyaannya gini, siapa yang mempunyai itu nunjuk sama siapa? Dan kata sebenarnya apa yang dipunyai itu apa? Apakah uang, harta, atau apa sebenarnya? Kalau dilihat Matius 13 tadi ditanya itu kan ngomong talenta ya. Talenta sebenarnya spesifik di Alkitab ngomongnya tentang harta. Pas lagi di konteks itu. Cuman kan ya pasti bisa dipakai nanti untuk segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Ya segala sesuatu istilahnya apapun itu, talenta, bakat kita misalnya, atau kemampuan kita, pengetahuan kita, bahkan sampai di sini bisa ditarik di konteks itu pun. Kalau ditarik ke bawah, kalau lihat Markus 4 itu konteksnya bahkan sampai pelita tuh jangan taruh di bawah gantang, mesti taruh di atas kaki Dian, sampai level penginjilan. Jadi kalau kebenaran itu yang Tuhan percayakan ke kita, misalnya iman kita nih pada Kristus, kita simpan sendiri, itu jadi sesuatu yang jadi nggak ada gunanya. Bahkan nanti itu akan diambil, bahkan yang kita pikir kita punya diambil. Itu jadi sebenarnya konteksnya ini gede. Tapi kalau di situ ngomongin tentang duit memang, dan itu duit jadi contoh yang paling sederhana sebenarnya. Ketika kita punya hanya untuk diri kita sendiri, itu dianggap sama Tuhan tuh nggak ada fungsinya. Saya berkatin kamu tuh bukan untuk kamu punya banyak, untuk jadi kaya, bukan. Saya berkatin kamu tuh untuk kamu jadi berkat. Kalau harta itu kamu nggak pakai buat jadi berkat, makanya kan digambarin kan ada yang dikasih ada yang dipercayain cuma 1, terus 2 sama 5 kan. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 nggak diapa-apain kan. Dia pikir cuma 1 kok. Jadi kalaupun dikasih 5 tapi nggak dikembangin, nggak jadi sesuatu yang berguna buat sekeliling, yang nggak jadi berkat, itu akan diambil. Jadi kepercayaan itu akan diambil. Ya tadi nunjuk itu siapa yang nggak mempunyai itu. Iya, siapa yang tidak mempunyai. Dia punya tanggung jawab untuk melipat gandakan apa yang Tuhan percayakan. Dalam hidup ini semua kan dipercayakan oleh Tuhan. Saya tetap percaya bahwa ini nggak diberikan.
tapi dipercayakan. Jadi one day akan ada pertanggungan jawab. Saya udah percayain kamu ini, ya ini harta ataupun keluarga ataupun talenta ataupun apapun itu ya dalam hidup, kesempatan. Kamu pakainya buat apa gitu? Buat siapa? Jadi berkat nggak? Memuliakan saya nggak? Itu pasti akan ada pertanggungjawaban. Jadi konteks itu penting. Bahwa kelimpahannya itu bukan tentang itu. Seringkali kita lihat, misalnya gini contoh ya, orang yang punya uang tapi dikembangin gitu, dia bikin sesuatu terus dia jual, akhirnya uangnya tambah banyak kan, itu kan sesuatu yang normal. Nah, kenapa digambarannya pakai uang? Karena ini penggambarannya seperti itu. Kalau kita pakai cuma buat kita, nggak akan jadi berkat buat siapa-siapa, dan itu nggak memuliakan Tuhan. Ditargetkan memang tujuan akhir diberkatin tuh bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Karena ketika jadi berkat kan, demikianlah hendaknya perbuatan baikmu dilihat orang, supaya orang memuliakan Bapamu, melihat perbuatanmu baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Kan terakhirnya kan begitu kalau di Matius 5. Istilahnya gitu loh. Jadi konteks ini mesti dipahami secara benar. Kalau nggak cuma lihat kata kelimpahan doang tuh. Jadi suatu kewajiban yang dikejar sama kita. Jadi goal tadi yang akhirnya bikin itu jadi ngaco kan, itu jadi goal. Padahal kelimpahan seringkali Tuhan pakai untuk kita jadi berkat. Itu bukan goal, tapi itu justru jadi sarana buat lebih banyak lagi bisa diberkati, jadi berkat dan memberitakan Injil sampai level itu. Wah ini kan baru mulai acara ini, tapi kita udah mulai ngerti bahwa ternyata sebenarnya berarti ada pengajaran yang salah selama ini dong. Ada orang yang mengajar salah. Penekanannya yang tadi Mas Peter bilang tentang Mas Chris. Mas Chris. Dia ngomong Mas Peter. Soalnya gue Chris juga jadi Iya benar. Jadi seperti Mas Chris bilang, orang Chris kan keren. Gitu ya. Seperti Mas Chris tadi bilang bahwa penekanannya itu yang ketika itu jadi tujuan, ketika kemakmuran atau kekayaan atau yang itu jadi kelimpahan jadi tujuan, itu jadi salah. Karena itu nggak pernah jadi tujuan. Itu justru cara Tuhan untuk membuat kita punya influence, pengaruh dan kapasitas kita untuk memberkati, bahkan untuk menginjil itu lebih besar. Dia akan kasih support itu. Pada akhirnya ini tuh bukan fasilitas, ya tapi fasilitas untuk dinikmati, tapi ini lebih kayak biaya akomodasi untuk lebih bisa bergerak gitu loh. Sebenarnya itu. Nah Om Chris, kalau boleh tarik sejarah nih ya, kalau kita ngomong sejarahnya, sebenarnya dari mana sih asal muasal orang bisa jadi menyalahartikan apa yang dikatakan oleh Injil Markus ini sendiri? Karena awalnya adalah kelimpahan untuk kita jadi sarana, untuk kita jadi fasilitas tadi untuk memberkati banyak orang, tapi orang jadi disalah mengertikan bahwa ini akhirnya untuk kelimpahan dirinya sendiri. Berarti kan ada salah pengajaran di sini, ada pasti dalam sejarah pasti ada sesuatu yang membuat pengertian ini menjadi salah gitu loh, Om Peter, Om Chris. Aku kira yang menarik lagi nih, kenapa jadi salah kaprah seperti betul, ini? Itu pertanyaannya. Ya, kenapa? Pasti akan menengok ke belakang gitu kan. Nah, yang selalu dihubungkan, saya kan selalu menengok ke belakang karena selalu berhubungan dengan sejarah kan gitu kan. Karena mukanya udah kayak prasejarah. Prehistorik. Enggak lah. Udah sepak baju kulit loh diri ini. Dihubungkan dengan apa? Dihubungkan dengan doa Yabes. Wih. Nah, itu kan selalu kan itu kan. Coba pasti ya. Kiranya. Nah, gitu aja. Tredukdes. Emang kenapa ada apa dengan doa Yabes? Emang salah dengan doa Yabes? Kan itu di firman juga tertulis. Betul. Bahwa ikan hidupnya berkelimpahan. Tapi kembali kan seperti apa sih orang zaman dahulu gitu kan? Ketika dikatakan konteks kan, iya konteks doanya kan ngomongin kan, kiranya engkau berkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku, kiranya tangan menyertaiku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku gitu kan. Nah, dia kan kalau tidak salah, kalau teks mengatakan memang dia kurang beruntung gitu kan, kemudian berdoa seperti itu. Tapi kembali lihat konteksnya, kenapa dia ingin memperluas daerahnya, kenapa dia ingin lapangkanlah tempat kemahmu dan segala macam, ada doa-doa seperti itu kan. Nah itu lihat zaman patriarkal dulu gitu kan. Pada saat daerahnya diperluas, artinya ada banyak orang yang ikut dia. Dan ketika ada banyak orang ikut dia, tanggung jawab dia pada orang-orang yang ikut dia itu. Nah itu kembali ke konteksnya yang Pastor Christopher tadi bilang bahwa yang diberikan, dipercayakan Tuhan kepada kita dalam hal ini adalah kita ngomongin kelimpahan dan kekayaan, itu bukan buat kita. Yabes pun ketika minta doa ini daerah diperluas dalam konteks masa itu, doa ini didoakan pada masa itu supaya banyak orang itu berada di dalam kemahnya itu diberkati semua. Dia bisa memberi makan banyak orang, memperkerjakan banyak orang, jadi gembala dombanya. Nah itu kan kayak Abraham, konteksnya agak lari ke Abraham juga. Abraham ikut di zaman patriarkal juga. Betul. Kan. Dan kemudian ketika semua hartanya yang dia punya
kemana akan dia larikan? Ke Eliezer kan? Yes. Artinya ada pengelola berikutnya, Yeah. bukan dibawa mati oleh Abraham sendiri ketika dia gak punya anak. Tuhan punya rencana lain pada akhirnya. Tapi saya jelaskan bahwa Abraham yang kaya pun itu untuk semua orang, seisi kemahnya itu menikmati apa yang Tuhan berikan kepada dia. Nah, makanya ketika diperluas daerahnya, diperluas kemahnya, akan ada banyak orang yang berteduh ikut makan di kemahnya. Itu harusnya. Wow. Dan kalau lihat tadi dalam konteks semuanya lari ke perjanjian baru, pun demikian ada banyak orang yang kemudian menjual harta miliknya. Artinya mereka akan kaya gitu kan, menjual harta miliknya untuk apa? Diberikan kepada perjalanan misi para rasul, dan kemudian orang-orang di sekitar nih, jemaat yang kurang beruntung, janda, fakir miskin, orang-orang asing yang sedang lewat itu, mereka memberkati orang-orang itu. Itu artinya bukan buat diri sendiri, benar buat diri sendiri. Kalau kemudian fokusnya supaya buat diri sendiri, ya udah salah. Dan doa Yabes itu bukan buat diri sendiri. Kalau kita mau lihat fokusnya konteks, adalah orang lain. ya fokusnya ketika diberkati, dia nggak berhenti sampai diri sendiri gitu kan. Akan terjadi masalah, akan terlihat kalau kemudian doa minta kelimpahan, doa minta berkat, dan memang tidak salah doa itu. Tapi yang salah adalah ketika diberikan dan kemudian hanya dinikmati sendiri, sementara lingkungan sekitarnya dengan lo tembok pagar tinggi gitu kan, berpagar gitu segala macam itu, terus ada satpam dan bla bla bla, tapi di sekitarnya itu ada ketimpangan di sana, ada yang nggak makan, mudah nggak makan beras aking, ada yang salah di sana kayak gitu. Nah tadi kan kalau kita ngomong tadi Matius sempat kita ngomong hal itu ya, tentang bahwa ya itu adalah ngomongin tentang talenta. Doa Yabes juga sebetulnya kalau ngomongin konteksnya adalah sebetulnya bukan masalah untuk dirinya sendiri. Tapi kan di Injil juga dikatakan bahwa, ini ngomong Randy dulu deh, di Injil tulis gini, bahwa Yesus bilang bahwa aku datang untuk memberikan kamu hidup, dan hidup kamu secara konteksnya bahwa itu adalah pribadi loh ya, pribadi pada orang tersebut kan, orang yang percaya. Hiduplah segala kelimpahan. Yohanes 10:10. Yes, artinya kan, dan dia bandingkan gini, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Bicara pada sikap individu orang percaya juga. Berarti kan memang fungsinya untuk memang disterinya adalah diberkati mungkin. Jadi pentingnya seperti yang tadi Mas Kris jelaskan bahwa ya bahkan doa Yabes sekalipun yang seringkali disalahartikan, ternyata kalau kita mau pelajari lebih dalam maksud dan tujuannya, konteksnya apa, kita jadi punya pemahaman yang lebih benar, lebih luas gitu kan. Begitupun dengan Yohanes 10:10 gitu. Pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang memberikan hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Nah, kata hidup itu sendiri kan di bahasa Yunani itu terdiri dari kata bios dan zoe. Bios seperti yang kita tahu, biologi, bios biologi, bicara tentang kehidupan jasmania. Nah, tapi sedangkan zoe itu adalah bicara tentang kehidupan rohani. Sesuatu yang nilainya di dalam kita gitu loh. Jadi ketika Yesus mengatakan aku memberikan hidup dalam segala kelimpahan, hidup itu Yesus pakai kata zoe bukan bios. Nah, jadi ketika Yesus bilang hidupmu, zoemu harus berlimpah, itu bicara tentang kekayaan rohani. Dan aku percaya orang yang kaya secara rohani, dia nggak akan nyimpen kekayaan materi untuk dirinya sendiri, nggak akan pelit gitu. Dia akan rindu untuk jadi berkat buat orang lain. Nah, sekali lagi makanya penting untuk study. Kalau kata bahasa literasinya kita belajar lebih dalam lagi, sehingga kita nggak mudah untuk mengutip sembarangan ayat-ayat tertentu, lalu kita tanda kutip perkosa dengan kepentingan kita sendiri kayak gitu loh. Karena pada akhirnya ya Injil istilahnya kalau bisa dibilang, kenapa disebutnya ada orang bilang kan, oh salah tuh bukan prosperity gospel tapi prosperity theology, Injil kemakmuran, teologi kemakmuran. Saya bilang ini disebutnya Injil kemakmuran kenapa? Karena yang ditawarin tuh gini loh, kalau lu ikut Yesus, lu akan dapet ini semua. Ngerti nggak maksudnya? Kalau lu pengen jadi kaya, lu ikut Yesus, biar lu jadi kaya. Ya, lu ikut Yesus tuh tujuannya adalah untuk supaya lu jadi kaya. Kalau itu jadi pandangannya, buat saya berarti itu bukan kekristenan. Hampir kayak pesugihan sebenarnya. Benar. Kalau lu pengen kaya, ya kan? Lu ikut Yesus buat dapet duit. Yang lu pengen bukan Yesus tapi duitnya. Itu pesugihan buat saya. Betul. Tapi nyembahnya Yesus. Bukan nyembah gunung, nyembah batu. Itu cuma ganti figurnya aja, tapi tujuannya cuman kan ngaco. Kalau sekali lagi kata tadi Mas Kris bilang bahwa kalau kemakmuran jadi goal, itu udah geser jauh, karena kekristenan itu goalnya Kristus.
keserupaan dengan Kristus. Oke. Gitu. Dan kalau emang misalnya gini, misalnya orang bilang, "Oh, itu kemakmuran tuh lambang bahwa lu disertai Tuhan, lu diberkatin Tuhan, Tuhan tuh berkenan." Oke, terus Yesus hidupnya miskin ketika jadi manusia. Terus apakah dia nggak berkenan? Ngerti kan? Justru dia bilang makanan saya itu menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya sampai terakhir oleh Bapa saya. Dan apakah jadi seolah kalau ada orang ngomong kayak gitu, saya selalu bilang gitu, oh jadi kalau kita ikut Kristus, ya kita nggak akan jadi seperti Kristus gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Kristus kan nggak selalu melulu dalam keadaan menderita. Maksudnya ada momen di mana dia ikut pesta, ada momen di mana dia makan sama murid-muridnya, ada momen di mana dia dibantu support pelayanannya oleh teman-teman pelayanan tadi. Maksudnya nggak melulu dalam keadaan yang gimana. Cuman dia bilang, oh, serigala punya liang, burung punya sarang, aku nggak punya tempat meletakkan kepala. Artinya apa? Saya cuma numpang lewat di sini. Saya mau menyelamatkan kalian. Dan mestinya kita sebagai musafir di dunia ini harus punya mental itu. Cuman kalau Injil kemakmuran bahwa kita tuh pengen seolah mau bangun kerajaan di dunia ini. Kita miss purpose sebetulnya. Targetnya di sini seolah gitu loh. Seolah kayak nunggu sorga tuh nggak tahan. Jadi kita pengen sorga tuh sekarang. Ngerti nggak dalam artian? Tapi sorganya cuma bentuk kemakmuran, kekayaan materi. Jadi berkat yang belum pada waktunya sebetulnya, meminta sesuatu yang belum waktunya kita minta. Dan kita maksa banget. Benar. Dan di Injil, di teologi kemakmuran pun penekanannya di situ. Kalau emang benar nanti di sana, kenapa nggak sekarang juga dibawa ke sini gitu loh, ngerti kan? Kekayaannya, kemakmurannya, kesehatannya. Seolah anti sakit. Jadi kalau ada orang sakit tuh berarti dia kurang beriman. Padahal hamba-hamba Tuhan yang kita kagumi, istilahnya setengah lebih bahkan meninggalnya karena sakit. Tapi apakah mereka nggak berkenan? Kan nggak mungkin. Bahkan Rasul Paulus saja matinya kenapa? Istilah walaupun dihukum mati, dia juga punya penyakit yang nggak diangkat sama Tuhan. Dan ketika fokusnya jadi tentang kesehatan dan kekayaan, bukan Kristus lagi, kita udah melenceng. Dan kenapa disebut Injil? Karena ini kayak berita baik. Kalau lu pengen sehat, kalau lu pengen kaya, lu ikut Yesus. Kan itu berita baik dong. Padahal kita ikut Yesus buat apa? Tadi yang Reddy bilang Zoe. Hidup kekal. Iblis kan untuk membinasakan, membunuh, membinasakan. Konteks ada membinasa itu kan sesuatu yang kekal. Nah, kita ikut Kristus bukan cuma buat hidup sekarang, tapi khususnya buat hidup kekal, kan gitu. True. Ya, betul. Karena kalau kita memang tujuannya tadi seperti disebutin sama Bung Kris tadi, kalau tujuan kita adalah untuk hidup berkelimpahan, berarti selama ini murid Yesus, 10 murid Yesus yang mati dengan seakan-akan mati sia-sia gitu. Karena mereka juga hidupnya mati dengan kurang beriman mereka ya. Seperti jadi kayak gitu jadi kalau misalkan tujuannya adalah menjadi orang percaya untuk mendapatkan harta. Nah, boleh jelasin dikit nggak sih? Itu kan ada apa sih yang di bawah sebenarnya, coba boleh dijelasin tuh. Ada ini sih gospel, lalu tengahnya ada dolarnya tuh. Maksudnya ini ya karena gini, prosperity gospel sendiri dikenal, teologi kemakmuran sendiri dibawa rootnya dari Amerika, dari sana sebenarnya. Terus? Ya, jadi emang makanya aku taruhnya dolar di sini. Kalau dari Indonesia rupiah ya, RP. Kalau di sini maksudnya kalau ini kan harus R-nya mungkin dari rupiah. Khusus karena ada S kan aku pikir. Jadi gini, anti prosperity gospel club ini kayak aku lagi mau bikin satu movement, maksudnya mewadahi teman-teman yang juga ngerti bahwa teologi kemakmuran ini ketika kemakmuran jadi goal itu salah gitu loh. Jadi tapi mesti diwadahin, kalau enggak tiap-tiap orang akan jadi overreact. Saya bilangnya overreact tuh bikin orang tuh jadi jahat. Ngerti kan? Jadi penjahat tapi dari sisi yang lain gitu. Ngerti kan? Jadi ekstrim kanan ekstrim kiri seolah gitu loh. Jadi aku pengen menengahinya dalam artian gini, pada akhirnya ini kan Injil kemakmuran itu kita tentang karena ujungnya itu adalah kita tuh maruk, kita tuh apa istilahnya serakah, sebenarnya egois kan, tamak sampai ke sana, egoisme, self-centered bukan Christ-centered. Jadi aku pengen bikin satu movement bahwa aku encourage orang tuh untuk jadi orang yang dermawan, yang memberi. Ya dengan demikian semakin banyak orang yang nggak self-centered dan semakin banyak yang Christ-centered, kita akan semakin berguna dan jadi berkat buat sekeliling kita dengan semua yang dipercayakan sama Tuhan ke kita dalam hidup ini. Jadi ini bukan movement yang gimana cuman protes isinya, apalagi jualan kaos. Ini nggak dijual sebenarnya. Oh, itu kaos itu nggak dijual? Ini nggak dijual. Jadi if you are a part of a giving movement apapun itu, ya termasuk misalnya kita support, misalnya teman-teman support Pijar TV misalnya untuk menyampaikan Injil ke pelosok-pelosok Indonesia, teman-teman bisa kasih bukti bahwa kalian supporter bulanan atau supporter secara reguler gitu ya. Kasih aja ke ini ada Instagramnya, tinggal kasih lihat screenshotnya, aku akan kirim kaos. Wow. Jadi ini tuh merchandising untuk membawa orang membiasakan untuk bermurah hati. Karena kan emang kita mestinya murah hati kan? Hendaklah kau murah hati seperti Bapamu murah hati. Nah kalau Bapak lu murah hati, lu pelit, lu anak siapa kan? Nah itu. Ngerti nggak? Itu pertanyaan yang mesti dipertanyakan. Anak tetangga. Anak tetangga. Kita jadi bingung. Begitu tanya anak siapa kita bingung. Kita anak siapa sebenarnya? Ngerti nggak maksudnya? Ketika dia tuh selalu fokusnya. Perhatiin kalau kita perhatiin ya.
Kristus kan dia bilang gini, aku dan Bapa itu satu. Kalau kamu lihat saya, kata Yesus, kamu lihat Bapa. Yes. Dan kita lihat apa yang Yesus hidupi. Seumur hidupnya dia tuh memberi. Semua yang dia lakukan bukan buat dia. Perhatiin nggak? Semuanya sampai di kayu salib. Seluruh kehidupannya dia hidup sempurna, gantiin hidup kita yang berantakan. Dia mati di kayu salib sebagai tumbal untuk menggantikan kita yang mestinya ada di situ. Ya, dia bangkit dan ajak kita juga bangkit. Ya, dia naik ke sorga, dia bilang mau siapin tempat buat kita. Semuanya bukan buat dia. Amin. Ya. Jadi ketika, dan Injil Kemakmuran ini harus ditentang. Kenapa? Kalau buat saya, kenapa fokusnya? Karena fokusnya itu tentang saya, bukan Me, tentang myself, and I. Iya, me, myself, and I. Sedangkan anak-anak Tuhan mestinya dia. Dari dia, oleh dia, untuk dia, dan bagi dia lah. Iya, harusnya gitu. Bukan gue gitu loh. Makanya di Roma 12 kan ada ayat terkenal tuh, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Orang tuh pikir konteksnya tuh nggak boleh pakai celana kayak gini loh, kayak bolong-bolong, terus yang duniawi banget gayanya Nggak gitu. boleh pakai jeans, pakainya Padahal kain panjang. Iya, pakai celana bahan. Padahal jeans juga bahan kan. Maksudnya Ada bahannya ya, Ada celana bahan nggak, Pastor? Ini juga bahan loh. Maksudnya. Celana jin, celana setan gitu. Celana jin. Jadi istilahnya orang tuh jadi nggak fokus gitu. Salah kaprah sebenarnya. Iya, jadi salah kaprah. Wow. Jadi penting banget untuk benar-benar mengerti bahwa ini bukan penentangan dari kemakmuran, dari kekayaan, dari harta. Itu nggak pernah salah semua. Maksudnya Tuhan berkatin, emang iya. Dalam hidup akan momen dimana Tuhan akan berkatin kita, tapi targetnya bukan buat kita. Iya, setuju. Targetnya benar-benar buat dia. Ya kan dibilang gini kan, jangan jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Itu konteksnya, bukan tentang nggak jadi secara visually kayak dunia ini. Konteksnya adalah apa? Di Roma 11 ayat 36. Karena semua dari dia, segala sesuatu dari dia, oleh dia, untuk dia, dan bagi dialah segala kemuliaan. Yes. Dunia ini, it's all about me, myself, and I. Tapi anak-anak Tuhan, it's all about him. Yes. Nah, makanya Injil Kemakmuran, teologi kemakmuran atau Injil Kemakmuran ini mesti ditentang, karena it's all about me. Kemakmuran kan bicara, kalau lihat orang tuh kayak siapa lagi yang bisa dapatkan apa saya ambil keuntungan buat saya. Maksudnya siapa lagi yang bisa saya manfaatkan, kayak orang nyari prospek buat dirinya sendiri. Tapi kalau jadi kaya itu yang dipikirin. Berapa banyak lagi yang bisa saya dapat, siapa lagi yang bisa saya manfaatkan untuk bawa keuntungan buat saya. Tapi kalau jadi berkat, sebaliknya kita akan berpikir, kita akan kalau lihat orang tuh kayak siapa lagi yang bisa saya bantu. Itu yang dipikirannya, dan itu beda banget. Tapi seolah nih kalau di Injil Kemakmuran atau teologi kemakmuran, mereka tuh nafsu banget bilang kayak gini, istilahnya lu itu nggak bisa jadi berkat kalau lu nggak jadi kaya dulu. Buat saya itu nonsens. Karena di Alkitab 5 roti 2 ikan logikanya nggak bisa kasih makan apa-apa. Mereka ber-12 aja nggak cukup. Tapi 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang ketika mereka nggak mikirin diri mereka sendiri. Betul. Yesus kan nanya, dia nanya sama Filipus, kamu harus kasih makan mereka. Loh, kenapa jadi saya? Dia bilang roti seharga 200 dinar aja nggak bakal cukup nih, Pak. Guru untuk seorang sebanyak ini. Terus Tuhan Yesus bilang, apa yang ada padamu? Jadi dia nggak nanya apa yang nggak ada. Apa yang ada? Dia selalu mulai dengan apa yang saya ada. percaya Tuhan bisa jadikan kita berkat lewat apa yang dia percayakan kepada kita. Entah 1, 2, atau 5. Nggak cuma orang kaya yang punya kesempatan untuk jadi berkat. Tapi orang yang berfokus kepada Kristus, yang Kristen, yang hidup bukan buat diri sendiri, itu punya potensi besar untuk jadi berkat. Makanya di Anti Prosperity Gospel Club ini ada satu tagline, istilahnya pengen jadi kaya itu penghalang terbesar orang untuk bisa jadi berkat. Karena tujuannya pengen jadi kaya. Iya, ngerti kan? Karena pengen jadi kaya tadi, berapa banyak lagi yang bisa gue dapat. Itu jadi penghalang terbesar loh. Kita semua punya potensi jadi berkat. Tapi ketika kita selalu digembar-gemborin, lu mesti jadi kaya, lu mesti tambah gini melimpah dan segala, akhirnya jadi gagal fokus. Ya mungkin akan jadi kaya, tapi itu doang. Udah gitu doang. Nggak ada yang lain, nggak ada imbas kekalnya, cuman di sini aja. Dan buat aku itu mesti ditentang habis-habisan sih, tapi dengan cara yang bukan sama ngaconya sama kayak mereka propaganda yang aneh. Betul. Tapi untuk membawa kita kepada seluruh kebenaran. Itu makanya kita kalau misalnya kita hanya berusaha sama diri kita sendiri, kita akhirnya berhenti untuk memikirkan orang lain gitu ya. Kita makanya harus selalu setiap hari, nggak cuma hari Selasa doang, setiap hari kita harus berpikir apa yang saya bisa lakukan untuk orang di sekitar saya, apa yang saya bisa lakukan juga untuk bisa membantu orang lain. Tadi udah dikasih tahu sama Bung Kris bahwa fokusnya haruslah orang lain, fokusnya adalah bantu orang lain. Makanya kita juga mengundang untuk teman-teman ikut dalam campaign 500 masker dengan memperhatikan orang lain juga gitu loh, keberadaan orang lain. Karena 500 masker ini yang dilakukan oleh Pijar TV adalah gini, kita mengundang semua teman-teman Pijar TV untuk berdonasi 65.000 perak. Tujuannya bukan didonasi 65.000 rupiahnya itu sendiri, tapi fokusnya adalah
bahwa ketika teman-teman 65.000 berdonasi, sebenarnya tujuannya adalah ada kesempatan untuk kita bisa mendonasikan masker yang kita dapetin itu untuk orang lain gitu loh. Kita sendiri dapat 2 masker, maskernya kayak gini. Iya. Kalau Bapak Masker Nasional adalah ini ya. Saya ajukan kepada Pak Joko Widodo dalam gerakan masker. Randy bisa menjadi salah satu ambasadornya. Ya. Jadikan saya Pak influencer Bapak. Betul. Ya, ini ya, jadi dapat 2 masker. Dapat 2 masker, ya dapat 2 masker dan 1 buah buku. Bukunya mana? Oh ya, ini bukunya. Ya, Membunuh Kryptonite dari John Bevere ya. Dan nanti Anda akan dibantu oleh rekan-rekan Pijar TV untuk bisa menyumbangkan 1 buah masker untuk orang-orang yang membutuhkan. Caranya gampang, tinggal klik aja bit.ly/500 masker, bit.ly/500 masker, lalu isi biodatanya. Untuk Anda yang tinggal di daerah Jabodetabek, Anda bisa, ya itu sudah termasuk ongkos kirim, tapi kalau misalnya Anda tinggal di luar Jabodetabek, silakan berikan lebih supaya kami bisa mengirimkannya sesuai dengan tujuan Anda atau tempat di mana Anda tinggal ya. Nah, sekarang saya ke Om Kris dulu. Tadi Bung Kris, sekarang Om Kris ya. Hari ini agak susah Selasa Berbagi ya. Mas Kris. Geng kupluk kayaknya bikin bingung ya. Jadi begini, Om Mas Kris ya. Mas Kris. Kok jadi Om Mas ya? Mas Kris. Tapi itu bener tuh, apa namanya? Omasnya? Bukan. Apa? Dulu waktu gue ke Medan gitu kan, Oh, iya. dikiranya nama gue dikiranya Mas Kris. Nah, Ternyata? di sana dipanggilnya Bang Mas Kris. Mas Kris. Bang Mas Kris. Kayak Mas Bro gitu ya, jadi double gitu ya. Itu 2 kali. Itu kayak presiden dulu. Bang Mas. Presiden kita kan Gus Dur. Oh. Pak Gus Dur. Lah, Pak sama Gus Dur Sama aja, iya, benar. Betul. Double jadi. Nah, bicara soal kelimpahan, memang fokusnya bukan di kita. Kita ngerti bahwa fokusnya bukan di kita, itu bukan tujuan utama kita. Tapi gimana dengan orang, ada pertanyaan juga nih, masalahnya gini. Dia nanya bahwa, iya betul bahwa kita percaya bahwa orang itu, fokus kita sebagai orang percaya bukan hidup dalam berkelimpahannya sendiri. Tapi kenapa bahkan orang di luar Kristus pun ada yang hidupnya berkelimpahan? Bahkan mereka hidupnya bisa lebih baik daripada orang yang di dalam Tuhan. Kita yang di dalam Tuhan malah hidupnya dengan kesengsaraan, boro-boro ngomongin kemakmuran gitu loh. Tapi orang yang di luar Tuhan malah hidupnya lebih makmur. Coba Om Peter mungkin bisa bantu Om. Ini ada pertanyaan dari Marcel di Maluku. Marcel itu bukan pertanyaan yang baru itu. Wih, Sedap. Ini nih. asik. Ntar mikir 5 detik. Loh, karena Salomo juga pernah mempertanyakan itu. Oh pernah? Iya, aku memperhatikan di kolong langit gitu kan. Dia membandingkan bahwa orang-orang yang apa namanya jahat gitu kan, orang yang fasik diberkati. Anak orang-orang yang benar, istilahnya itu kan biasa malah aja. tidak diberkati gitu kan, malah hidupnya sengsara. Dari dulu juga demikian, sejak zamannya Salomo masih punya kekayaan dan istrinya banyak, itu juga sudah terjadi. Kita masih hidup di dunia dan apa namanya segala prinsip yang ada di dunia juga berlaku. Kalau tadi dunia, Bung Kristo tadi mengatakan juga bahwa dunia ini myself and I itu sama gitu kan. Namanya juga hidup di dunia. Kalau kita berusaha pasti akan ada hasilnya. Kalau kita menanam pasti juga akan menuai. Betul. Yang tidak bisa kita paksakan adalah kita pengen hasilnya tuaiannya sekian kan gitu. Itu kan nggak bisa gitu kan. Nah ya demikian juga dengan yang terjadi dengan orang-orang lain. Ya, perhatikanlah bagaimana cara mereka hidup, bagaimana cara mereka mengelola apa yang mereka punya gitu kan. Justru pertanyaannya adalah kembali kepada kita. Kalau mereka bisa seperti itu, lah kenapa kita tidak? Benar. Gitu kan? Apakah sudah benar bagaimana cara kita mengelola apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, gitu kan? Jangan-jangan mereka lebih punya hikmat yang demikian untuk mengelola, lebih rajin, lebih kerja keras. Ini bukan masalah bahwa Situ. Tuhan kayak lebih ini kayaknya udahlah sengsara aja, yang ini lebih kayak, tapi lebih bicara tentang bagaimana dia mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan dia. That's why akan lebih emphasis daripada Bung Kristo tadi katakan, apalagi kalau kamu adalah anak-anak Tuhan, kalau kamu adalah murid-murid Kristus, seharusnya lebih bijak daripada mereka gitu kan. Bukan lebih kaya loh. Iya. Lebih bijak. Catat bijak, itu. gitu kan. Soalnya orang bijak belum tentu bisa lebih kaya dari penjahat. Maksudnya penjahat kan pintar, cuma ngerti maksudnya. Semua penjahat kan juga pintar.
Teman pinternya buat dirinya sendiri. Tadi Yesus katakan dengan parables di hamba yang yang bujang dan jahat itu kan segala macam. Itu kan seandainya nih anak-anak Tuhan itu punya pikiran seperti itu kan kalau diparafrasekan gitu kan. Itu kan akan lebih keren lagi. Itu loh, itu udah Yesus singgung sebetulnya. Ya karena tadi ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah taruh potensi di sana. Tapi ya tadi kayak mengharapkan turun dari langit langsung jebret gitu kan. Ya ada kalanya Tuhan kasih itu. Gue yakin kok. Tapi ada kalanya tadi udah dikasih talenta. Udah dikasih segala macamnya yang ada gitu kan. Harus jadi cerdik seperti hamba yang tadi itu gitu loh. Itu yang kita kurang ketika kita bijak. Kita carinya tadi fokusnya kekayaan-kekayaan. Tapi Tuhan itu berikan hikmat, akses untuk hikmat pada pengelolaan itu lebih terbuka lebar loh pada kita. Istilahnya kalau bahasa teologisnya tuh kayak ada saving grace, ada common grace. Common grace tuh yang orang umumnya mau di luar Kristus juga bisa nikmatin, bisa milikin kekayaan, ya cinta, kebahagiaan, bisa aja. Cuma yang namanya ngerti kan? Ada tapi kehidupan kekal, istilahnya keselamatan, semangat untuk menginjil, hatinya Tuhan. Nggak nyampe sana, cuman sebatas di sini aja gitu loh. Jadi kalau patokan, jadi gini, buat aku pertanyaan kayak gini juga, ini contoh korban dari Injil Kemakmuran sebenarnya. Karena dia mengerti sesuatu yang salah dari apa yang disampaikan. Nah, dia mikir kayak jadi kok kayak rasanya nggak adil ya. Istilah di Mazmur 73 aja, Asaf juga nyanyi begitu juga. Ya dia bilang sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Kenapa? Dia bilang sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, dia bilang nggak ada kesakitan pada mereka, sehat dan gemuk tubuhnya, nggak mengalami kesusahan manusia, ya mereka nggak kena tulah seperti orang lain, ya mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Terus sampai dia bilang sampai level tertentu dia bilang di ayat itu, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Mazmur 73. Aku pernah khotbahin itu satu khotbah tersendiri dan harus lengkap. Ya, dibilang gini, kenapa? Kayaknya anak-anak Tuhan kayak kena tulah atau kayak diproses dalam tanda kutip ya. Bahasa dunia diproses. Ibrani 12 bilang ayat 6 sampai 7 dan 10. Keren. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Betul. Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saya selalu bilang gini, kok lu dihajar sama Tuhan, diproses, artinya lu anaknya. Kok lu didiemin, hati-hati. Mungkin lu anak tangga. Jangannya bukan anaknya. Dia terus dibilang gini, jika kamu harus menanggung ganjaran, benar ya, juga. kalau kamu mesti diproses dalam hidup ini, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di mana terdapat anak yang nggak dihajar oleh ayahnya? Ayat 10 bilang, dia menghajar kita. Ya, Tuhan Bapa kita menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Lari kemana? Roma 8. Roma 8. Favorit tuh. Keluar ayat gua. Roma 8 lari ke situ. Akhirnya gini loh. Jadi orang bukan 28 kan kayaknya ya. 28 sama 29. Oh, jangan salah. Jadi dia bilang gini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu ya, untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu bicara enak maupun gak enak. Yes. Jadi jangan, karena gini, Injil Kemakmuran selalu bilang Tuhan cuma berkarya lewat yang enak. Kalau ada yang gak enak diizinkan, oh itu bukan Tuhan, berarti yang padahal Tuhan mengizinkan juga. Kitab Ayub mau dikemanain di Alkitab kalau kita baca. Selalu di skip bacanya. Dia selalu di skip. Banyak lagi pasalnya ya kan. Padahal kisahnya itu sebenarnya powerful sekali. Justru dengan mengizinkan hal yang gak enak terjadi sama anaknya, Tuhan lagi banggain anaknya justru. Ini loh anak gua. Walaupun kayaknya gak ada alasan untuk dia bersyukur, dia tetap bisa bersyukur. Karena yang dia miliki dalam hidupnya itu cuma gua. Wow. Jadi sampai dibanggain loh. Betul. Ayub tuh kena susah sebenarnya karena Tuhan membanggakan Ayub di hadapan iblis. Ini loh anak kebanggaan gua. Iblis bilang, ya iyalah dia nyembah lu, orang lu bikin dia kaya, lu bikin dia sehat, coba lu ambil. Yes. Benar. Paling dia suka takut tuh kalau dipuji orang. Ya itu ngeri kan. Tapi setiap sama kita jauh banget loh itu sebenarnya. Setiap kita akan masuk ke ujian itu kan. Yes. Ya kan? Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan nggak mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan buat semua orang. Ayatnya bilang hanya bagi yang mengasihi dan terpanggil. Ayat 29 bilang semua orang yang dipilihnya dari semula, ditentukan dari semula untuk jadi serupa dengan gambaran anaknya, untuk menjadi apa? Christ-like seperti Kristus. Seperti Kristus. Nah, itu yang sering lupa. Syarat dan ketentuan berlaku. Ada bintangnya. Ada bintang. Kita pengen Roma 8:28-nya terjadi sama kehidupan kita. 29-nya nggak mau. 29-nya nggak lupa bahwa kita harus hidup serupa dengan Kristus. Padahal jadi powerful kan. Kebaikan yang dimaksud tuh dari miskin jadi kaya, sakit jadi sehat. Soalnya 29-nya nggak dibaca. 828A doang yang dibaca. Kan B-nya ada kan. Betul Abah?
sama 29. Itu orang seringnya ya, wah ini enggak lah syaratnya nih enggak gitu kan. Ada syarat. Kalau gitu kita kasih kesempatan untuk Randy untuk membongkar Roma 82 18 silakan Randy. Satu sesi itu kali. Saya kasih waktu langsung panjang aja Randy. Silakan Ren. Gimana Ren? Tadi kamu masih ngomong tadi berani-beraninya mereka berdua ngomongin tentang Roma 28. Itu kan udah ada ciptanya itu. Udah ada. Ayat gue gitu. Enggak, just kidding. Gimana Ren? Menurut lu sendiri mengaitkan bahwa sebetulnya bahwa kita itu bukan masalah jadi kaya atau tidak kayanya gitu kan, tapi sebetulnya fungsi kita kenapa harus diberkati dari percaya untuk diberkati karena kita harus memberkati orang lain gitu kan. Segala sesuatu indah pada waktunya itu bukan hanya sekedar indah pada waktunya berhenti saat itu juga, tapi sebetulnya tadi di 29 tadi disebutin bahwa indah pada waktunya kalau kita menyadari sebagai makhluk ciptaan kita itu berjalan sesuai dengan rencana Allah, itu menjadi serupa dengan Kristus. Dia. Nah, menurut Anda gini sendiri gimana dalam tema ini mengaitkan itu kan? Jadi gue tertarik untuk melanjutkan tadi pembahasan Kristo di Mazmur 73. Di situ kan memang orang benar ini merasa cemburu, merasa iri dengan adil rasanya gitu keberhasilan gitu kan, kesuksesan. Benar. Pemimpin pujian loh itu. Pemimpin pujian WL ya. Mazmur. Gereja mana sih dia ya? Mulai. Terus akhirnya setelah dibaca lebih jauh kan, akhirnya dia menyadari bahwa ternyata Tuhan itu menaruh mereka di tempat yang licin. Jadi sebentar ada, sebentar tidak ada. Gitu aja gitu. Iya, dan pada akhirnya di dalam penderitaan si pemazmur tadi, dia bisa menyadari yang seperti hewan yang dungu aku di dekatmu, karena kita nggak tahu bahwa ternyata kalau gue diberkati, mungkin kalau gue kaya di saat ini bisa tetap belum tentu kapasitas gue mencukupi, dan akhirnya gue malah terjerat dengan kekayaan dunia itu, terpleset dengan jalur licin tadi. Dan akhirnya dia sadar bahwa lagu yang sering dinyanyikan di persembahan. Apa itu? Hanya kau milikku di surga. Itu kan dari Mazmur 73. Tiada yang ku ingin. Jadi depannya itu kecemburuan. Ujungnya karena dia memperhatikan akhirnya dia bilang gini. Iya. Akhirnya karena dia memilih untuk, kalau saya ngomong gitu, saya bikin malu generasi saya di bawah saya. Saya jadi batu sandungan buat orang-orang setelah saya. Akhirnya saya memutuskan untuk tetap dekat sama Tuhan, walaupun saya nggak ngerti nih, masih nggak terima nih kepala nih. Kayak ngeliat orang yang nggak ikut Tuhan tapi diberkatin, saya ikut Tuhan tapi gini-gini doang. Dia bilang, saya mau tetap dekat sama Tuhan, walaupun seperti hewan dungu, saya tetap dekat dia karena dia nggak lepasin tangan saya. Walaupun saya sempat berpikir dia jahat atau tidak adil, dia masih anggap saya anaknya. Makanya karena saya bertahan di situ, akhirnya sampai kepada kesimpulan. Tadi lagu tadi tuh jadi kayak kesimpulan sebuah perjalanan melihat seringkali ketidakadilan depan mata, tapi belajar percaya. Haleluya. Oke, teman-teman semua yang melihat acara ini, ya nonton aja terus. Nah, makanya ini berhubungan dengan ayat 29 tadi, ya kan? Supaya kita menjadi semakin serupa dengan anak yang tunggal. Makanya sebenarnya lawan yang membuat gua pribadi juga seringkali menentang teologi kemakmuran, kita akan semakin jauh dari kesadaran bahwa Christ is enough. Betul. Kita ngerasa Kristus itu nggak cukup. Hari ini semua lagu ya. Christ is enough for me. Bener, jadi kayak emang Tuhan doang cukup. Kayaknya gue butuh duit Cukup. Gue butuh kesuksesan deh. Gue butuh sesuatu. Ada orang berpikir begitu, betul. Kristus plus gitu loh. Plus. Tapi plus tuh selalu negatif ya. Enggak juga. Minus jadi plus. Harga plus. Belum terus service sama teks nggak masalah. Gitu. Jadi justru ketika kita punya teologi yang benar, kita akan sadar bahwa bahkan di tengah penderitaan sekalipun kita bisa berkata bahwa hanya Engkau milikku di surga. Teologi yang benar dalam arti pemahaman akan Tuhan yang benar maksudnya ya. Oke. Oh iya. Karena teologi kan theos dan logos. Segala sesuatu dengan Tuhan. Yes, betul. Makanya soal teologi dia jelasin gue. Selalu gitu dia mah nggak mandiri. Tapi tektokannya pas, lempar-lemparannya. Mantap tenan. Makanya gini sekarang. Garden dengan Brick City. Makanya sekarang gini. Kita harus mengembalikan Injil tuh pada yang benar. Kembalikan lagi Injil pada mimbar lagi benar. Kembalikan. Bring back. Bring gospel to the pulpit gitu loh. Seperti apa yang dilakukan oleh The Messenger. Bahwa dia mau bikin acara bring back the gospel to the pulpit. Gitu maksudnya. Kembalikan ini. Teret. Bring back teret. Oh, bring back the gospel pulpit. Maksa banget.
Ya, ini Mas Anja lagi bikin acara sama seperti ya kemungkinan apa yang kita lagi lakukan di sini, apa yang kita lagi bahas, Bring Back the Gospel to the Pulpit ya, tanggal 18 sampai 19 September 2020. Di mana di sini akan ada banyak hal, kita melihat bagaimana dari bisnis, dari sosial media, dari segala macam hal, dari pemberitaan Injil yang diberitakan juga harus benar-benar Injil yang bukan tambah-tambah ya. Pembicaranya ada banyak. Teman-teman bisa lihat di Instagramnya Messenger ya. Di situ ada keterangannya bagaimana mereka mempunyai misi untuk memberitakan Injil yang benar tanpa ditambah-tambah, tanpa plus-plus, itu semua kembalikan lagi kepada mimbar yang di sini acaranya. Jadi langsung aja daftar aja di acaranya Bring Back the Gospel to the Pulpit Teleconference 18 sampai 19 September 2020. Ya, langsung aja ke Instagram Messenger. Oke. Injil itu jangan ditambah-tambah gitu. Jangan. Tapi kebanyakan gitu. Kalau orang dititipin pesan, Suka ditambah-tambahin. Kalau dititipin duit, dikurang-kurangin. Nah gitu, sama. Pesan Injil dititipkan kepada kita. Ya. Tapi kita sampaikan ditambah-tambahin. Wah, itu manusia. Itu bonusnya. Biar berkat Itu Tuhan dikasih ke bonusnya. kita, mestinya disamperin ke orang, kita Dikurang-kurangin. Emang kurang ajar memang. Kurang aja nggak usah dibobol. Kurang belajar maksudnya. Kurang ngerti ayatnya selalu ditarik keluar konteks itu. Nah itu dia. Oke, pokoknya jangan lupa tadi daftar aja langsung. Cuma 35.000 perak untuk pelajar, 50.000 untuk umum ya. Dan daftarnya langsung aja ke bit.ly/BBTG Messenger. BBTG-nya harus besar. Bring Back to the Gospel. Jadi BBTG Messenger. Oke, ya. Sama seperti kaos yang kita pakai ini. Bus. Ini adalah bukti bahwa One and only. fungsinya bukan ke Messenger-nya, tapi bagaimana pemberiannya itu. Messenger sudah memberi. Ya, kaosnya. Terima kasih buat Messenger yang sudah menjadi sponsor kita. Dan dengan memberinya Messenger kaos ini, kami juga tidak menutup, silakan buat yang mau memberi apa saja kepada kami, silakan saja diberikan. Mau kita nggak muluk-muluk ya. Mau ngasih bantal, monggo, kaos, monggo, uang, puji Tuhan. Oke, lanjut. Nanti kita salurkan. Kita salurkan kepada yang membutuhkan. Gitu dong. Memberi perhatian juga. Gitu. Iya, perhatian. ke Ada yang kurang. Oke, ya teman-teman, kalau misalkan kita bicara soal apa ya, tentang Injil kemakmuran, tentang teologi kemakmuran, tentang fokus yang salah sama kita, bahwa kita adalah fokusnya bukan orang yang harusnya kita perhatikan gitu ya. Seringkali juga kita mikir gini, oh berarti ada hubungannya sama cinta akan uang dong kalau kayak gitu ceritanya. Karena ada firman kan bilang, siapa mencintai uang itu pasti dia adalah orang yang hamba uang, itu adalah sebenarnya diikat sama kejahatan sendiri karena dia cintakan uang. Uangnya nggak salah gitu kan. Makanya ada pertanyaan dari Dasa Hermanto di Kalimantan Barat gini bilang, siapa mencintai uang itu nggak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya, itu pun sia-sia. Pertanyaannya gini, kenapa hati yang mencintai harta nggak pernah puas? Kenapa hati yang puas dengan Tuhan akan merasa puas dengan pemilikan hartanya? Kira-kira apa sebenarnya dasarnya itu sebenarnya karena apa? Karena dia cinta sama Tuhan sehingga dia menganggap harta itu bukan lagi segala-galanya, dan kalau dia cinta uang berarti dia merasa bahwa hidup ini jadi lebih bermakna dengan adanya uang, atau gimana sebenarnya? Oh ya, pertanyaan mesti di breakdown sih. Kan itu kan ayatnya bilang siapa mencintai uang nggak akan puas dengan uang. Yes. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya, ini pun sia-sia. Ya, bahkan di ayat yang lain dibilang tinggalkan niatmu itu. Ya, jangan pengen jadi kaya. Sebenarnya problemnya nggak di kayanya, di hartanya, bukan tapi jadi kayanya sebenarnya. Di keinginan untuk jadi kaya dan di kecintaan akan uang. Problemnya itu di situ. Ya, dibilang mengapa hati yang mencintai harta tak akan pernah puas? Kenapa? Karena di Lukas 16 Tuhan Yesus menggambarkan bahwa tadi Mas Kris Om Kris udah mengingatkan kita tentang tadi perumpamaan tentang anak-anak dunia yang katanya lebih pintar untuk mengelola keuangan, dan Tuhan Yesus menyebut di situ sebagai mamon yang tidak jujur. Oh iya. Mamon yang tidak jujur bahasa Inggrisnya untrue wealth. Kekayaan yang tidak tidak sejati. Bukan kekayaan sejati berarti. Makanya karena nggak sejati, jadi hati yang mencintai harta nggak akan pernah puas. Karena emang kepuasan kita nggak akan pernah ditemukan di situ. Yes. Itu bukan harta yang sejati. Ya disebut hal mamon yang tidak jujur. Ya. Kalau orang nggak setia dalam keuangannya istilahnya, siapa yang akan percayakan padanya harta yang sesungguhnya? Karena hidup kan bukan tentang duit doang, walaupun perlu duit. Tapi itu nggak pernah jadi fokus dari kehidupan ini. Kalau itu jadi fokus, jadi akar segala kejahatan, cinta uang. Ya, dan Tuhan itu seolah gambarkan kayak gini. Saingan kecintaan akan Tuhan yang bikin orang sulit cinta sama Tuhan. Itu satu paling besar di dunia ini adalah kecintaan akan uang. Jadi lu nggak bisa jadi
penyembah, istilahnya mengasihi Tuhan dan juga nggak bisa jadi hamba Tuhan dan jadi hamba mamon kalau digambarkan seperti itu. Nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kepada dua Tuhan, ya betul. Ya, jadi saingan terbesar cinta akan Tuhan tuh cinta akan uang. Dan itu sebegitu mengerikannya. Makanya kalau pendulum swing dari si Injil kemakmuran ini adalah Injil kemiskinan. Jadi kalau megang duit tuh takut diberkatin orang tuh langsung dibalikin karena dia takut soalnya duitnya yang salah. Itu menandakan bahwa dia semakin dekat sama Tuhan. Iya, nah itu juga sama ngaconya sebenarnya. Itu ekstrem kanan ekstrem kiri. Gitu loh. Jadi mesti diingat pada akhirnya ya ini kenapa ini nggak bisa memuaskan karena ini bukan harta yang sejati sebenarnya. Oke. Kita nggak didesain untuk dipuaskan oleh harta. Tapi kita didesain untuk hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan. Tuhan. Yep. Si Agustin pernah bilang, our heart is restless until it rests in you. Wow. Hati kita akan selalu merasa nggak pernah puas, nggak pernah bisa beristirahat, tenang gitu. Tenang. Berada dekatmu. Itu bisa. Nyanyi terus kayaknya ya. Harinya lebih lagu ya. Ya jadi sampai satu titik deh kita semua akan menyadari gitu. Ketika kita punya banyak, ketika kita diberkati banyak, kita nggak tenang, justru malah makin parah, kurang gitu. Takut malah rumah pagarnya makin tinggi, hartanya makin banyak. Entah jadi takut, entah jadi tamak, makin dua hal itu yang akan menguasai kita kan. Tapi waktu kita beristirahat di dalam Tuhan, ketika kita menemukan kepuasan sejati di dalam Tuhan, ya mungkin uang memang kita masih butuh di dalam hidup ini, tapi bukan segalanya. Nggak semenggiurkan dulu. Betul. Gitu. Nggak jadi tujuan, nggak jadi segalanya. Kata enough itu menarik. Maksud gini, aku pun percaya pada akhirnya gini, kita tuh nggak ngerti, manusia tuh nggak ngerti arti cukup tuh apa sampai ketemu Kristus. Makanya dari hati yang terdalam akhirnya nanti bisa jadi kesimpulan dari sebuah perjalanan panjang. Christ is enough for me. Betul. Ya, kita nggak ngerti cukup. Makanya gini, semuanya nih. di satu semua. Ayo semua kru, ayo angkat kameranya. Terus ngapain? di 1 Timotius 6 ya dibilang kayak gini. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. Paulus bilang ke Timotius, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup. Memberi keuntungan besar. Jadi orang beribadah mestinya dengan rasa cukup dulu. Kalau nggak cukup nggak akan beribadah. Ibadah tuh kita kan memberikan sesuatu. Datang bawa sesuatu, memberikan sesuatu buat Tuhan, penyembahan kita. Bahkan sampai finansial kita juga kita kasih buat bantuin orang. Itu kan penyembahan. Ibadah itu kayak gitu sebenarnya. Tapi mostly kalau orang pegang tadi Injil kemakmuran atau teologi kemakmuran, dia akan datang beribadah untuk dapetin sesuatu. Demanding. Bukan untuk memberikan. Yang adalah bukan ibadah. Ya. Emang ibadah kalau disertai rasa cukup, enough tadi memberi keuntungan besar. Kenapa? Sebab kita tidak membawa suatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan, pakaian cukup. Nah, cukup. Cuman kan orang yang mengejar ke harta tadi nggak akan pernah rasa cukup. Gaji 4 juta pengen 40 juta, 40 juta pengen 400 juta. 400 juta masih korupsi. Ini kan semua koruptor 400 juta gaji di atas itu. Cuman nggak ada cukup, nggak ada ujungnya. Semua koruptor tadi 400 juta. Gue buat apa 400 juta ya? Perpustakaan. Gue cetak buku. Ya pasti sih udah nggak makan Indomie lagi sih. Merek maaf. Maaf ya. Saya nyebut Indomie, yalah nyebut lagi. Gue mau nambahin gini kan, kenapa nggak pernah cukup gitu kan? Karena tadi hanya Tuhan yang bisa memuaskan kita gitu. Ecclesiastes atau Salomo pernah bilang, gitu, dia bilang yang kita selalu tahu itu kan, Tuhan indah pada waktunya. Dia katakan ayat selanjutnya dia katakan bahwa tapi itu juga orang suka motong juga. Iya. Segala satu indah pada waktunya tapi udah lupa. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan lakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, kalau ada kekekalan dalam diri kita, itu kayak black hole kan gitu kan. Dan hanya kekekalan yang sama yang bisa memuaskan kita. Sementara harta di dunia ini itu sementara kan. Akan dimakan habis oleh ngengat dan karat gitu kan. Itu kan nggak kekal. Jadi yang bisa memuaskan, yang kita didesain dengan kekekalan, yang bisa memuaskan kita adalah sang kekal itu sendiri, pribadi Yesus Kristus. Kalau mau 400 juta, mau 400 miliar, seluruh jagat raya diberikan kepada kita, kalau kehilangan jiwanya buat apa kan gitu kan. Yesus kan bilang gitu kan. Bring back the gospel to the pulpit. Balikan. Messenger. Itu soft commercial gitu ya. Jadi teman-teman yang mau support acara ini, kita bisa siapin kok hard selling, soft selling, ya. Atau nggak sih sama sekali. Korban ini. Nah, makanya kalau misalnya kita punya fokusnya salah, apapun ayat firman Tuhan yang sebenarnya kita dipakai untuk bisa jadi yang kita saluran, bukan jadi sumber berkatnya, bukan kita cuma saluran doang gitu ya. Itu bisa melenceng kemana-mana. Contohnya,
Kayak tadi ayat yang bilang Yohanes bahwa 10:10 tadi, hidup kelimpahan. Betul, hidup kelimpahan. Terus tadi Matius juga bilang begitu tentang kelimpahan. Carilah maka kau akan diberi, ketuklah pintu akan dibukakan. Sebetulnya itu adalah ngomongin tentang Injil yang selama ini dicari-cari dan ditunggu-tunggu, akhirnya keselamatan itu datang tanpa harus kita berusaha, tapi dia sendiri yang datang mengetuk, dia sendiri yang mencari kita kan, sebetulnya kan itu intinya kan. Fokus, bicara tentang fokus. Tapi tadi ada yang menarik di antara semua yang kita bicarain, kita ngerti sekarang bahwa motivasinya harus benar. Yang kedua adalah fokusnya, bahwa sebetulnya kita diberkati itu ada tujuannya yang Tuhan kasih. Tapi di antara semua ini harus ada hal penting, adalah bahwa kita dipercaya untuk bisa memanage, bisa mengelola dengan baik setiap kekayaan, setiap kesempatan kita mendapatkan penghasilan, talenta, keterampilan, itu sebenarnya kita usahain. Nah, Om Peter bisa share cerita sedikit gimana kita sebagai orang percaya harus bisa memanage segala hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Mungkin ada kisah di Alkitab yang kita bisa belajar ketika, ya tadi kan udah cerita tentang talenta ya, tapi mungkin ada cerita lain bagaimana Tuhan memerintahkan kita juga untuk berusaha dengan bijak dan penuh hikmat untuk kita bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan gitu loh. Gue terkesan dengan Paulus gitu kan. Paulus di satu sisi dia bisa mencukupkan diri dengan membuat tenda untuk pelayanannya dan juga memberkati orang-orang seperjalanannya dia gitu kan. Tapi dia juga tidak menutup diri untuk menerima sumbangan daripada jemaat-jemaatnya yang berkunjung gitu kan. Nah, ini cara-cara yang baik bagaimana dia mengelola apa yang ada pada dia dan mencukupkan diri dengan apa yang ada pada dia gitu kan. Lakukan apa yang menjadi bagian kita sih sebetulnya sih, lakukan saja. Kalau si tukang tenda kerjanya dia adalah bikin tenda untuk mencukupkan dirinya, dan itu benar, si Paulus bisa sampai kemana-mana loh, dia tur Eropa loh itu katakan kan. European tour. Perpaduan antara kerjaannya dia sama sumbangan juga dari jemaat untuk layanan di plan. Itu adalah sebuah pengelolaan yang baik kan, pengelolaan yang baik bahwa apapun yang dia terima, entah dari perbuatan tangannya, hasil karyanya, dan dari pemberian daripada jemaat, dia bisa kelola dengan baik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah buat jiwa-jiwa yang dia layanin gitu kan. Bahkan dia pun bawa sumbangan orang-orang untuk dibagikan pada jemaat-jemaat di Yerusalem. Itu adalah bagi saya di Perjanjian Baru adalah contoh-contoh yang sangat baik. Ada banyak sih contoh yang kita bisa lihat bagaimana orang-orang ini mengelola, termasuk juga pengelolaan jemaat di Filipi misalnya, bagaimana dia bisa mensupport jemaatnya masing-masing, tidak hanya mengirim uang tapi mengirim manusia juga kan, dikirim untuk kemudian membantu Paulus di penjara. Jadi ada banyak yang kita bisa lakukan dengan ada yang pada kita untuk mengelola yang kita miliki untuk kemuliaan bagi nama Tuhan gitu kan. Walaupun kita nggak diberi quote unquote banyak gitu kan, nggak banyak gitu kan, tapi kita bisa tahu nih kapan apa yang kita punya ini kita makan sendiri, kapan yang kita punya ini memang jatahnya orang lain, ya kan, dan kapan yang kita punya ini ya di secara khusus diberikan kepada pekerjaan Tuhan gitu kan, gitu kan. Jadi ada 3 saluran seperti itu. Dan kalau tadi dikatakan kalau semuanya harus kaya lebih dahulu baru untuk bisa jadi berkat, harus bentar dulu aku harus mengelola semuanya cukup lebih dan baru kemudian aku bisa jadi berkat. Aku kayaknya terdiskualifikasi untuk hal itu gitu loh. Karena jadi nggak masuk hitungan gitu. Kita tuh yang tadi aku bilang kayanya tuh kapan? Kan orang kaya aja masih ngerasa dia kurang kaya. Selalu nggak ada ujungnya. Nggak pernah puas sebetulnya. Sampai Tuhan datang atau kita pulang, jadinya nggak kelar tugasnya. Loh, kamu kok ini malah jadi nggak dipakai buat, nggak dikembangin kalau bahasa Tuhan Yesus tuh. Gitu loh. Jadi ya tadi bahaya banget untuk akhirnya terfokus. Dengan apa yang punya, misalnya kalau dalam praktek misalnya, saya dapat banyak biji kopi ya, tentang kopi, kopi di green sendiri. Di anak-anak kos, ya kan, itu bisa jadi sarana saya untuk berbicara kepada mereka gitu kan. Bisa bikinkan kopi segala macam tanpa segala macam. Hey, ada yang mau kopi nggak gitu kan, sore-sore terus ngobrol di situ. Itu hal yang baik loh gitu kan, kayak ngobrol seperti ini, dan mereka bisa bercerita hari itu ngapain saja. Dan kita bisa berikan Christian worldview ketika ngomongin hal ini, dan kemudian memperkenalkan Kristus. Benar banget. Bagian kita kan memperkenalkan Kristus, bagian kita kan. Bagian kita memperkenalkan Injil kepada mereka. Masalah nanti tumbuh tidak, hal yang lain gitu kan. Nah, itu menurut saya itu pengelolaan yang sederhana sih dari apa yang kita punya segala macam. Oke, setuju banget buat apa yang kita udah bagiin, dan kayaknya udah 1 jam juga kita udah
bongkar semua tentang kemakmuran ini, kita taruh kemakmuran ini, pemikiran yang salah tentang kemakmuran. Oke. Boleh kasih closing statement dari Randy, lalu ke Bung Kris, lalu ke Om Kris. Ya, jadi bicara soal kemakmuran sendiri, sekali lagi tidak ada yang salah dengan itu. Kita semua kerja keras, kita semua lakukan yang terbaik. Apa yang kita tabur pasti itu yang kita tuai. Itu udah jadi satu prinsip yang Tuhan telah tetapkan. Ya, jadi artinya mau dia di luar Tuhan pun, belum percaya pun, ya kalau dia kerja keras pasti Tuhan berkati. Gitu. Juga, ya. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Ya kalau kita kerja keras pasti Tuhan juga akan berkati kita gitu loh. Amen. Dan kemakmuran gak ada yang salah, dan yang kita harus perhatikan baik-baik adalah pengajaran di sekitar kita, ya khususnya tentang teologi kemakmuran, karena banyak hal yang bisa membuat kita meleset dari tujuan kita menjadi seorang percaya. Ya mungkin salah satunya adalah yang saya harus garis bawain adalah tanpa sadar ketika kita mengejar kekayaan sebagai tujuan hidup, kita tuh sedang meninggikan berkat, meninggikan ciptaan pemberian daripada sang pemberi berkat, yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, akan sampai level situ. Jadi bagaimana mungkin kita bisa berkata aku mengasihi Yesus, aku mau hidup buat Yesus, tapi hati kita dipenuhi dengan cinta akan kekayaan gitu loh. Tadi Kristo juga sempat katakan seorang tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Jadi ini jadi jauh lebih dalam dari sekedar boleh kaya atau enggak. Yeah. Tapi siapa yang jadi Tuhan atas hidup kita? Ya, jangan sampai seakan-akan selama hidup kita sudah beribadah, melayani Tuhan, ya kan, melakukan segala sesuatu seakan-akan untuk Tuhan, padahal dalam hati kita ada sesuatu yang lain. Ya, Tuhan cuma jadi alat, Tuhan cuma jadi media untuk kita dapetin yang lain itu, gitu loh. Dan di akhir, siapa engkau? Aku tidak mengenal engkau. Gitu. Jadi hati-hati. Sama dengan penyembahan berhala, gitu. Wow. Silakan, Bung Kris. Izinkan aku baca ya 5 ayat atau lebih dari Yohanes, murid yang paling dikasih Kristus. Di Alkitab dibilang dia istilahnya terisolasi sempat di Pulau Patmos, dan dia tulis gini, bagus. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Mana nih? Oh ya, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Dia bilang gini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Izinkan aku kutip aja, karena buat aku ini udah terlalu jelas. Wow, thank you. Gue tambahin aja dari ini, ngomongin Bapa, Lukas 15, anak sulung sama anak bungsu. Pesannya sama sih, dua orang ini hilang dalam keluarga karena fokus mereka hanya pada kekayaan. Iya. Betul. Dan satu minta sebelum saatnya, satu nggak tahu bahwa dia udah punya semuanya. Fokusnya ke harta, fokusnya bukan kepada Bapa. Kita kembalikan fokusnya kepada Bapa, fokus kita kepada Bapa, sehingga kita bisa dengar Bapa bilang begini, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaan. Yes, come on. Udah, itu kalau Tuhan adalah Bapa kita, segala kepunyaannya adalah kepunyaan kita. Lah kalau pas pada saatnya kita butuh, pasti akan ya sembelih. Teman-temanku datang, boleh nggak aku lebu tambun aku buat sembelih buat teman-temanku? Ya monggo silahkan. Betul, setuju. Masalahnya mungkin teman-temannya nggak datang ya, karena tambun jauh soalnya. Ya, bicara daripada kita mikirin yang jauh-jauh yang nggak datang itu,
lebih baik bawa yang jauh itu datang ke rumah kita. Asik. Makanya ada online store Pijar TV yang bisa membantu kamu semua. Halus banget. Rohani kamu. Ada materi-materi rohani yang bisa dibeli di sana. Ada materi khotbah ya. Silakan bisa diambil, bisa diambil. Bisa diambil kalau misalkan sudah store uangnya ya nantinya ya. Datang ke Tokopedia, datang ke Shopee Pijar TV dan dapetin ada merchandise Pijar TV, dapat juga video khotbah ya, video khotbah dalam bentuk flash disk yang bisa teman-teman dapetin ya. Dan itu tadi yang kita sudah dengar selama 1 jam ini membuat kita mengerti bahwa fokusnya bukan diri kita. Karena ketika kita diberkati Tuhan, Tuhan pengen kita menjadi saluran berkatnya. Yes. Bicara soal saluran, saya teringat bahwa kalau kita senang sama tanaman, kita pasti pengen membuat tanaman itu subur. Dengan cara apa? Menyiram tanaman itu setiap hari. Betul, tanaman disiram setiap hari artinya ada air yang diberikan kepada tanaman tersebut. Air itu bukan datang dari selangnya, tapi air itu datang dari sumber airnya. Kita adalah selangnya, kita bukan sumber airnya. Sumber airnya itu Tuhan sebetulnya. Itu mewakili Tuhan. Kita cuma jadi saluran berkatnya. Supaya apa? Supaya Tuhan yang jadi sumber berkat itu menyalurkan berkat agar tanaman, yaitu orang-orang sekitar kita, bisa hidup dengan baik karena keberadaan kita sebagai saluran berkat itu sendiri. Dan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ketika kita diberkatin, bukan fokusnya pada diri kita, tapi bagaimana melalui kita, melalui apa yang sudah Tuhan percayakan, ada banyak orang bisa mengenal kasih Tuhan. Ada banyak orang juga bisa diberkatin. Ada banyak orang bisa dengar Injil. Pergunakan setiap berkat yang sudah Tuhan percayakan, fokusnya bukan diri kita, tapi pergunakan setiap berkat menjadi fasilitas agar Injil bisa diberitakan. John Piper pernah bilang gini, kalau kasih Tuhan diukur berdasarkan kesehatan, kalau kasih Tuhan diukur berdasarkan kekayaan, kalau kasih Tuhan hanya diukur lewat kenyamanan hidup kita, berarti Tuhan gak sayang sama Rasul Paulus dong. Padahal iman kita adalah kekristenan, tujuannya bukan memastikan kita kaya dan makmur, tapi untuk mengingatkan kita bahwa setiap saat bahwa di dalam Yesus, bahwa di dalam Kristus Yesus, Tuhan sudah memberikan kita segalanya. Dan satu quote dari D.L. Moody mengatakan gini, apa yang membuat laut mati? Karena ia terus sepanjang waktu menerima dan tidak pernah memberikannya apa-apa. Kenapa banyak orang yang dingin? Karena mereka sepanjang waktu hanya menerima dan tidak pernah memberikan apa-apa. Nah, semoga dengan apa yang sudah kita share pada hari ini selama 1 jam ini bisa mengingatkan kita. Bukan lebih kaya membuat kita lebih dekat sama Tuhan atau lebih menderita membuat kita lebih dekat sama Tuhan, tapi fokus untuk kita jadi berkat buat orang lain lah yang membuat kita menjadi kita ngerti apa yang menjadi tujuan kita dalam Tuhan. Oke, thank you banget. Kita ketemu lagi minggu depan. Pastinya di acara Selasa Berbagi masih tetap jam 5.15 waktu Indonesia Barat bareng-bareng sama kita pastinya untuk kita bisa membahas semua pertanyaan-pertanyaan yang sekali dikirimkan ke Pijar TV. Dan jangan lupa Pijar TV, salam bagi Indonesia.